Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Isran Muhammad Pakaya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang biaya operasional yang tidak ditanggung oleh KIP kuliah teman-teman. Jadi teman-teman yang mendapatkan beasiswa KIP kuliah, pasti teman-teman berharap bahwasanya semua biaya itu sudah ditanggung oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek. Namun dalam kenyataannya teman-teman, ada biaya-biaya yang harus teman-teman bayar sendiri karena tidak ditanggung oleh KIP kuliah. Ya walaupun teman-teman sudah mendapatkan skema 1, jadi teman-teman kan sudah tahu skema 1 itu dapat biaya pendidikan dan juga bantuan biaya hidup. Nah walaupun teman-teman sudah mendapatkan dua hal ini, ternyata teman-teman harus mengeluarkan biaya untuk beberapa hal. Nah apa saja biaya-biaya yang tidak ditanggung oleh KIP kuliah? Tonton terus video ini teman-teman. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi kita ketahui dulu, menurut Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek nomor 10 tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi. Nah, bantuan biaya pendidikan yang disalurkan ke rekening perguruan tinggi dilakukan setiap semester untuk membiayai operasional pendidikan. Jelas ya teman-teman? Jadi kan teman-teman ketahui bantuan biaya pendidikan dari KIP kuliah itu ada biaya pendidikan dan ada juga bantuan biaya hidup. Bantuan biaya hidup ditransfernya ke rekening penerima KIP kuliah, jadi ke rekening teman-teman. Rekeningnya dapat dari mana? Rekeningnya akan diberikan ketika teman-teman sudah resmi ditetapkan sebagai penerima KIP kuliah. Kemudian teman-teman diminta untuk mengurus ke bank penyalur. Jelas ya teman-teman. Sedangkan untuk bantuan biaya pendidikan itu langsung ditransfer ke rekening kampus. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membiayai operasional pendidikan selama teman-teman berkuliah di kampus tersebut. Nah, yang dibiayai itu apa saja teman-teman? Yang dibiayai adalah yang terkait langsung dengan proses pembelajaran. Jadi hal-hal yang terkait dengan proses pembelajaran seperti KT, kemudian biaya praktikum dan lain-lain itu sudah tercover di dalam bantuan biaya pendidikan ini teman-teman. Nah, namun ternyata ada biaya-biaya yang harus teman-teman keluarkan secara mandiri. Jadi bantuan biaya operasional pendidikan tersebut sebagaimana yang dimaksud di awal tadi tidak termasuk untuk menanggung yang pertama, yaitu biaya pendukung pelaksanaan kuliah kerja nyata atau KKN kita sebutnya, magang atau praktek kerja lapangan PKL ya teman-teman. Maksudnya gimana di sini? Jadi untuk biaya KKN-nya, PKL-nya, magangnya itu gratis teman-teman. Yang tidak dibiayai di sini hanyalah biaya pendukung. Misal kalau teman-teman KKN itu kan punya program kerja, punya proker yang harus teman-teman laksanakan. Nah, untuk melaksanakan program kerja itu kan pasti butuh biaya. Nah, KIP kuliah tidak menyediakan biaya untuk itu teman-teman, sehingga teman-teman harus menyiapkan biaya sendiri. Atau teman-teman magang, misalnya teman-teman akan magang di satu industri atau NGO. Nah teman-teman kan pasti di situ butuh, misalnya adalah tempat tinggal, kan teman-teman pergi lama 3 bulan atau bahkan ada yang sampai 6 bulan untuk magang. Atau PKL juga sama, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang 3 bulan. Ketika PKL tentu kan membutuhkan tempat tinggal. Syukur-syukur kalau tempat magang, tempat PKL teman-teman menyediakan tempat untuk teman-teman tinggal. Tapi kalau tidak menyediakan, jadi mau tidak mau teman-teman harus mengeluarkan biaya mandiri. Namun di dalam penggunaan biaya operasional pendidikan, KIP kuliah itu tidak menanggung untuk biaya-biaya tersebut teman-teman. Jadi jelas ya teman-teman sampai di sini. Kemudian yang kedua yaitu biaya asrama. Nah teman-teman penerima KIP kuliah utamanya yang mungkin semester 1 diwajibkan untuk asrama. Di dalam bantuan
operasional pendidikan KIP kuliah itu tidak menanggung biaya asrama teman-teman. Jadi teman-teman harus membayar sendiri. Diambilnya dari mana ya? Dari bantuan biaya hidup yang diberikan kalau ada. Kalau tidak ada ya teman-teman harus mengusahakan, entah dari orang tua atau teman-teman mungkin punya pekerjaan sampingan. Nah, untuk asrama itu kan biasanya juga biayanya tidak terlalu besar ya teman-teman, karena sudah disubsidi oleh kampus, mungkin juga dibangun oleh pemerintah, sehingga teman-teman biasanya hanya membayar uang kebersihan, uang sampah, uang listrik, dan itu pun jumlahnya pasti tidak terlalu besar. Tapi tergantung fasilitas juga ya teman-teman. Semakin lengkap fasilitasnya ya pasti akan semakin mahal. Nah, biasanya untuk yang wajib asrama ini untuk teman-teman yang menerima KIP kuliah di bawah Kemenak ya. Biasanya itu kampus-kampus punya asrama khusus mahasiswa baru semester 1. Biasanya untuk semester 2 dan 3 itu sudah boleh keluar mencari tempat tinggal selain asrama tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu biaya kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilakukan secara mandiri. Maksudnya di sini gimana Kak? Jadi biaya-biaya yang teman-teman keluarkan ini, misal teman-teman mau skripsian atau mau tugas akhir. Nah, teman-teman pasti kan harus mengeluarkan biaya untuk beli bahan, beli alat, bayar jasa. Nah, dalam bantuan biaya pendidikan ini tidak ada dana untuk alokasi tersebut teman-teman. Jadi teman-teman harus mengeluarkan secara mandiri. Atau teman-teman mau kursus TOEFL atau mau tes TOEFL untuk syarat lulus. Di pikiran teman-teman karena untuk syarat lulus pasti kebutuhan kampus, tapi kenyataannya di dalam program bantuan biaya pendidikan itu tidak termaksud teman-teman. Jadi teman-teman harus mengusahakan secara mandiri. Nah, kemudian yang keempat adalah biaya wisuda teman-teman. Nah, untuk biaya wisuda karena tidak termasuk, jadi teman-teman harus membayar. Kalau saya dulu, saya membayar biaya toga dan biaya wisuda itu saya lakukan secara mandiri. Tapi kadang-kadang ada juga teman-teman yang kampus menggratiskan, jadi teman-teman hanya beli toga saja sementara untuk wisudanya gratis. Nah, tergantung dari kebijakan masing-masing kampus ya teman-teman. Nah, kebanyakan yang harus bayar itu adalah kampus-kampus yang tidak punya geraha atau auditorium sendiri kan. Mereka harus menyewa tempat di luar, misal hotel atau gedung-gedung besar. Nah, itu kan pasti butuh biaya. Nah, biaya itu dibebankan kepada mahasiswa. Jadi teman-teman jangan kaget nanti ketika lulus, kok saya anak KIP kuliah, anak bidik misi, kok mau lulus disuruh bayar untuk biaya wisudanya. Apakah itu tidak masuk di bantuan biaya pendidikan? Jawabannya tidak teman-teman. Ini sudah jelas di peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek bahwasannya biaya wisuda ini tidak termasuk di dalam bantuan operasional pendidikan. Kemudian yang kelima yaitu biaya jas alma mater dan baju praktikum. Nah, ini juga teman-teman tidak dibiayai oleh KIP kuliah. Jadi teman-teman harus mengeluarkan biaya secara mandiri. Kalau saya dulu teman-teman pengalaman pribadi, untuk alma mater saya sudah diberikan secara gratis oleh kampus saya, sementara untuk baju praktikumnya saya beli sendiri. Jadi tergantung lagi kepada kebijakan kampus. Ada yang digratiskan alma maternya, baju praktikumnya beli, atau alma maternya beli, baju praktikumnya gratis, atau kedua-duanya harus beli. Jadi silahkan teman-teman menyimak sesuai dengan kebijakan kampus, karena kalau di KIP kuliah itu tidak dibiayai ya teman-teman. Kemudian yang terakhir yang keenam yaitu biaya personal atau pribadi penerima program KIP kuliah yang tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran. Misalnya nih, yang pertama teman-teman satu kelas atau satu jurusan mau mengadakan studi tour. Nah, untuk studi tour di sini karena ini keperluan personal, jadi teman-teman harus mengeluarkan biaya secara pribadi. Mungkin akan ada bantuan dari pihak kampus tapi tidak bisa mengcover biaya secara keseluruhan, sehingga mau tidak mau teman-teman harus mengeluarkan biaya tambahan.
atau kunjungan industri misalnya. Kalau saya dulu kunjungan industri, kami untuk konsumsinya dibayarkan oleh pihak kampus, tapi untuk transport kemudian penginapan itu dibayar secara mandiri, sehingga kami harus patungan saat itu, per orang dibebankan sekian dan sekian, sehingga kegiatannya tetap terlaksana. Atau mungkin teman-teman ikut kegiatan entah di mana teman-teman, karena ini pribadi, teman-teman tidak bisa menggunakan bantuan dari KIP kuliah, jadi teman-teman dana transport atau uang bensin itu teman-teman keluarkan secara mandiri. Syukur-syukur kalau kampus memberikan bantuan biaya ya, karena ini membawa nama baik kampus. Atau begitu juga teman-teman mau ikut kegiatan harus beli baju, harus membayar jaket, harus membayar seminar kit. Nah itu teman-teman bayar sendiri, karena di dalam ketentuan penggunaan operasional pendidikan KIP kuliah itu tidak ditanggung teman-teman. Nah semua biaya-biaya yang teman-teman keluarkan ini sejatinya adalah untuk kebutuhan teman-teman sendiri. Jadi dari KIP kuliah sebisa mungkin biaya yang teman-teman keluarkan ini tidak memberatkan, karena sifatnya bukan paksaan ya. Jadi silahkan teman-teman sesuaikan dengan kemampuan teman-teman. Kalaupun harus mengeluarkan biaya ya sebisa mungkin tidak memberatkan, teman-teman sisihkan secara sedikit demi sedikit dari uang saku atau uang bantuan biaya hidup yang teman-teman terima. Jadi kalau saya dulu karena sudah punya pikiran bahwa akan ada biaya-biaya yang harus saya keluarkan, sehingga saya bisa saving dulu tuh di uang bantuan biaya hidup. Setiap menerima saya sisihkan seberapa, jadi ketika nanti bantuan biaya hidupnya sudah berhenti, kemudian harus mengeluarkan biaya, saya punya cadangan, punya tabungan yang bisa saya gunakan untuk membayar biaya tersebut. Misalnya biaya wisuda ya, ini kan karena sudah berhenti uang sakunya, jadi mau tidak mau itu kita harus mencari bagaimana caranya untuk membayar biaya wisuda tersebut. Nah saya rasa teman-teman jelas ya apa yang saya sampaikan. Mungkin teman-teman jika ada pertanyaan atau ada yang teman-teman bingungkan, atau teman-teman mendapati di luar 6 biaya itu tapi tetap ditagihkan oleh pihak kampus, bisa teman-teman ceritakan di kolom komentar atau bisa teman-teman DM IG saya, sehingga kita bisa berdiskusi dan mencari solusinya secara bersama-sama. Nah mungkin sekian teman-teman video kali ini. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta share video ini jika menurut teman-teman bermanfaat. Terima kasih.